Benda yang satu ini bentuknya kecil tapi punya suara yang bersih, bening, dan bagus banget. Langsung aja, ini dia SIMGOT DEW 4 kali. Dew 4X, ya kesepakatan dulu ya, kita nyebutnya SIMGOT Dew 4X. Seperti yang kemarin saya bilang, kalau SIMGOT awal tahun ini dia udah rilis 2 produk, yaitu EA500LM dan sebuah DAC. Karena video kemarin udah fokus bahas si EA500LM nya, kali ini saya mau cerita ke teman-teman pengalaman saya pakai DAC nya SIMGOT si Dew 4X ini. Gak usah lama-lama, kita mulai dulu dari unboxing paket penjualannya. Dia punya box yang warnanya silver, ada logo huruf X kayak logo barunya Twitter di bagian depan. Di belakang ada beberapa key selling point dan spesifikasinya. Di dalam box cukup minimalis, cuma dapat unit DAC-nya, kabel USB C to C, adapter USB A to C, sama manual book. Nah, secara singkat, spek dari Dew 4X ini dia pakai dual DAC Cirrus Logic CS43198. Support PCM 384 dan DSD sampai 256. Outputnya dia punya 2 port dengan power 70 mW untuk 3,5 mm single ended dan 150 mW untuk balance 4,4-nya. Oke, untuk build quality, dia cukup solid, tombolnya juga tactile. Gini enak ya, mencetnya enak banget, nggak oblak, nggak klotok-klotok walaupun dikocok-kocok, digoyang-goyang kayak gini. Volumenya independen juga, jadi bisa ngasih volume yang lebih kalau di handphone teman-teman volumenya udah mentok. Portnya juga berasa solid, nggak ada kesan murahan sama sekali. Sementara itu untuk desainnya juga minimalis banget, dia simple, clean dengan logo X di bagian depan dan tulisan kelebihannya di bagian belakang. Saya bisa bilang ini punya kesan cool di depan dan di bagian belakangnya kayak dia pamer. Buat teman-teman yang suka simple dan minimalis, desain kayak gini harusnya bagus dan masuk ke selera teman-teman. Tapi di sisi lain, desain kayak gini justru malah bikin bingung. Bayangin aja, gak ada display sama sekali. Jangankan kok display ya, ngeprint atau nyetak plus sama minus di tombol volume aja mereka nggak mikirin hal semacam itu, nggak mau nyetak, malah lebih mentingin nulis Dew 4X, PCM, terus DSD 256 CS 43198 2 kali di bagian belakang. Yang sebenarnya ini adalah spek yang nggak usah ditaruh di bagian belakang sini, nggak masalah. Nah, hal ini tuh berpengaruh ke user experience. Kita jadi bingung untuk ngatur volume, pindah mode low gain dan high gain pun juga nggak ada switchnya, jadi harus dipencet barengan switch plus dan minusnya kayak gini. Nah, pencet bersamaan dia akan pindah dari mode low gain ke high gain. Indikator LED-nya pun tersembunyi ya di dekat port dan jauh lebih kelihatan kalau dilihat dari lubang port si 4,4 atau 3,5 mm-nya. Kayaknya SIMGOT nyuruh anak magang nih buat ngedesain si DAC Dew 4X-nya ini, entahlah. Tapi di luar kebutaannya itu, si SIMGOT Dew 4X ini secara penggunaan sehari-hari ternyata nyaman dan enak. Karena bentuknya kecil, bobotnya ringan juga. Jadi kalau dicolok ke handphone nggak berasa terlalu gondal-gandul di handphone. Dan untuk powernya sendiri karena nggak terlalu gede, jadi ini berpengaruh ke konsumsi dayanya. Dia nggak terlalu nyedot baterai dari handphone dan juga hitungannya ini nggak panas ya, cuman anget-anget kuku aja. View K13 terus Super X5 apalagi Acne 4S itu jauh lebih panas kalau dibanding sama si Dew 4X ini. Oh ya, hampir lupa, jadi si Dew 4X ini tuh support sama mikrofon. Jarang banget ada DAC mahal ya, fokus ke suara, bisa support sama IM yang pakai kabel yang dia punya mikrofonnya. Biasanya kan yang support mikrofon itu macam DAC 100 ribuan yang budget kayak G. Kelly dan temen-temennya. Tapi si Dew 4X ini dia bisa support mikrofon. Keren lah, bisa jadi nilai plus. Oke, sebelum ke suara, si DAC ini kan pakai dual DAC di spesifikasinya. Maksudnya apa sih dual DAC?
Jadi DAC itu fungsinya ngerubah data digital, data file lagu jadi suara analog. Nah, di Due4X ini yang ngeproses nggak cuma satu, tapi 2 chip DAC sekaligus. SIMGOD nggak ngasih tahu diagramnya seperti apa, tapi sejauh yang saya tahu, ambillah contoh kayak Vio kayak gitu ya. Kalau dia pakai dual DAC, itu diagramnya biasanya DAC 1 untuk ngurusin channel kiri, terus DAC chip yang kedua untuk ngurusin channel kanan. Jadi bagi tugas dalam memproses data digitalnya. Nah, untuk tes kali ini saya nyobain pakai 3 IM. Pertama sang legenda KZ-PR2 buat ngetes powernya. Terus EM6L sama yang terakhir saya pakai EA500LM. Nah, untuk karakter suaranya overall suaranya cukup netral ya, dan sekilas kayak gak ngasih warna apapun di IM atau headphone yang kita pakai. Kayak cuman ngasih upgrade teknikalitas dan power. Oke, pelan-pelan kita coba compare biar point of view-nya lebih jelas ya. Kalau teman-teman tahu Super X5 yang menurut saya itu cukup warm, terus Vio Q11 yang dia cukup netral, dan K13 yang punya sedikit bumbu di bagian bassnya. Si SIMGOD Due4X ini bisa dibilang dia mirip mendekati Q11 tapi dengan dinamika sound di bawah si Q11. Gebukan drum buat lagu-lagu pop mainstream kayak Noah dan temen-temennya gitu, hentakan dan dinamika lagunya itu lebih bagus di Vio Q11. Hal ini bisa juga disebabkan karena power outputnya, karena si Due4X ini lebih kecil ya power outputnya kalau dibandingkan sama Vio Q11. Terus Due4X ini lebih terang midnya dibandingkan sama Super X5, lebih lega juga, treble-nya juga lebih stand out dan extend di Due4X kalau dibandingkan sama Super X5. Kalau dibandingkan sama Vio K13 gimana? Kan harganya mepet atau bahkan mirip juga nih, sekitar 1,2an. Vio K13 dia lebih fun karena ada bumbu di bagian bass yang bisa bikin suara bassnya itu bouncy, membal, dan nggak ada di Due4X hal semacam itu. Due4X bassnya lebih ke tight, hentakannya bener-bener berhenti, nggak ada bouncy-bouncy-nya. Nah, secara teknis Due4X ini yang paling berasa adalah bersihnya, dan sebenarnya mirip-mirip ya, atau bisa dibilang ya sama aja teknikalitasnya sama si Vio K13. Hanya saja memang buat impresi awal Due4X nggak bisa ngasih kesan yang wow kayak si Vio K13 yang punya tone suara lebih fun dan energi. Dimana suara dari Due4X ini dia lebih netral dan kalem. Oh ya, untuk separasi saya rasa Due4X ini akan sangat berasa mewah suaranya kalau digandeng sama EM6L. Separasinya juara, suaranya bersih, terang, bening, dan lega. Paling yang jadi agak kurang adalah power, karena ya di tahun sekarang ini power 150 mW di balance-nya saya rasa terlalu kecil, mengingat banyak yang harganya lebih murah dengan power output yang lebih gede, bisa sampai 550 mW kayak si Vio K13 yang harganya juga mirip-mirip. Tapi buat saya power 150 mW buat ngangkat PR tuh sebenarnya cukup kok, dapet dinamika musiknya. Dan buat saya pribadi, DAC itu yang penting dia output suaranya bersih. Dan ya, itu aja untuk cerita dan impresi saya tentang DAC-nya SIMGOD yang baru ini, si Due4X. Komen aja buat diskusi dan tanya-tanya. Like kalau teman-teman suka, feel free aja buat subscribe. Seperti biasa, kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.